Mari jadikan 2021 momen berhenti bikin resolusi tahunan saja. Kemalasan menahun hingga hambatan tak terduga, seperti pandemi malah bikin resolusi sumber stres. Daripada bikin target, yuk benahi metode mengejar targetnya. Manusia berencana, semesta tertawa. Entah berapa banyak orang menangis melihat daftar resolusi 2020 yang terbengkalai. Tahun yang diharapkan lebih baik dari 2019 ini malah udah menyebalkan sejak hari pertama. Setahun belakangan kita merasakan sendiri. Jangankan mimpi mengejar target, bisa bertahan hidup saja sudah bersyukur di tengah situasi seperti ini. Namanya juga tradisi awal tahun, pertanyaan klasik tetap muncul berkaca dari 2020. Perlukah kita membuat resolusi 2021? Keraguan kali ini terasa lebih besar sebab untuk pertama kalinya mengejar ambisi di tahun 2020 menimbulkan lebih banyak pesimisme. Sebenarnya gak perlu kena pandemi, resolusi sendiri udah terbukti kebanyakan omong kosong. Menurut survei 2017, cuma 8% orang Amerika yang berhasil mencapai resolusi tahun barunya. Sebanyak 27% langsung gagal dalam tempo seminggu. Ditambah 31% yang gagal di 2 minggu pertama. Emang sih, kita belum punya metode model gini. Mungkin karena resolusi untuk bikin survei tentang kegagalan, resolusi juga batal terus. Di sisi lain, banyak pihak bilang seberapapun kita skeptis terhadapnya, resolusi tahunan terbukti membantu dan tetap dibutuhkan banyak orang. Resolusi tahun baru akan berdampak penting secara psikologis, di mana resolusi ini dianggap bisa menghilangkan ketidaksempurnaan manusia di masa lalu. Makanya kerap dijadikan titik baru sebagai batas pemisah kualitas diri masa lalu dan masa depan. Aku coba ngasih beberapa saran terkait dalam menyikapi target tahun baru tersebut. Ini kami anggap penting mengingat pandemi kayaknya belum akan berakhir tahun depan. Setelah pemerintah memprediksi seluruh masyarakat baru akan selesai divaksinasi pada Maret 2022. Pertama, tahu situasi diri dan bersikap terbuka atas kegagalan memenuhinya. Psikolog David De Stefano bilang resolusi suka gagal terwujud karena kita sibuk, capek, atau stres. Jadi, kalau misalnya kamu berniat punya tubuh kekar di 2021, tapi kamu harus ngantor dari pagi sampai sore, pastikan kamu bisa bangun lebih pagi atau olahraga malam untuk mencapai target. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Resolusi juga enaknya diset lebih teknis daripada berorientasi hasil. Jadi misal, daripada bertujuan punya tubuh kekar, resolusi bisa diubah jadi jogging seminggu sekali. Dengan begini, metode evaluasinya bisa dibuat per minggu sehingga lebih mudah dipantau. Sekali lagi, kalau gagal ya nggak apa-apa. Kedua, nggak usah ngoyo, bukan berarti pasrah. Tapi ini demi kesehatan kita. Psikolog Gregory Miller mengatakan bahwa punya niat baja mengejar target termasuk resolusi menambah peluang seseorang mendapat sukses lebih. Namun, kesehatan yang jadi tebusannya. Menurut Miller, mereka yang terlampau ambisius mengejar target akan membuat tubuh menderita stres berlebih dan sel imun yang menua prematur. Efek ini akan semakin parah ketika niat baja diganjar kegagalan. Jadi, santai aja. Resolusi memang ada untuk dikejar, tapi nggak harus lari kenceng dari awal sampai akhir. Ketiga, dipikirin kehidupan sosial juga, bahwa kesuksesan mengejar target pun dipengaruhi langsung oleh ikatan sosial yang kuat. Bukan melulu soal jaringan pertemanan yang luas,
tapi lebih ke menjaga hubungan antar manusia dengan bersikap jujur, dermawan, dan setia. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri dengan memberikan waktu, uang, atau makanan kepada teman yang membutuhkan, memicu rasa syukur, bangga, dan peduli. Resolusi bukan melulu soal capaian, tapi juga proses mencapainya.